Halo Sobat Kamus Bola, berjumpa kembali dengan informasi yang terupdate. Ya, Kamus Bola adalah tempat di mana cerita penuh drama dan kejutan terjadi di lapangan hijau. Kali ini kita akan membahas laga seru antara Filipina dan Thailand di semifinal Piala AFF 2024. Sebuah pertandingan yang tidak hanya menegangkan, tapi juga memberikan pelajaran penting bagi seluruh tim di ASEAN. Ini dia informasi selengkapnya. Laga seru sekaligus mengejutkan untuk King ASEAN. Thailand tak lebih baik dari skuad muda Timnas Indonesia. Mengejutkan, King ASEAN dipermalukan Timnas Filipina. Thailand yang lebih diunggulkan dalam laga ini langsung mendominasi permainan. Serangan demi serangan dikeluarkan Thailand ke pertahanan Filipina. Kendati terus ditekan Thailand, Filipina memberikan kejutan dengan unggul lebih dulu pada menit ke-21. Tembakan kaki kiri Sandro Reyes dari luar kotak penalti mengarah ke pojok kiri gawang Thailand yang gagal diantisipasi kiper Kamai Patiwat. Gol itu bermula dari akselerasi Alex Moniz. Setelah berutak-atik di kotak penalti lawan, Moniz mengoper kepada Reyes yang menunggu di luar kotak penalti dan menuntaskan peluang itu dengan tembakan keras kaki kirinya. Unggul 1-0 menambah kepercayaan diri Filipina. Tim asuhan Albert Capelas ini tidak segan berduel habis-habisan dengan pemain Thailand, salah satunya 21 yang harus menjatuhkan Kamdi pada menit ke-31. Thailand kembali mendominasi penguasaan bola dan berupaya mencetak gol balasan. Akan tetapi, Filipina bertahan dengan cukup solid sampai menit ke-30. Melawan Thailand, Filipina bermain seperti saat menghadapi Vietnam di kandang. The Azkals menerapkan pressing ketat dan tidak berlama-lama memegang bola saat menyerang. Pada menit ke-36, Patrick Gustafsson melepaskan tendangan kaki kiri dari sudut sempat di sisi kiri. Tidak jelas tendangan Gustafsson itu merupakan tembakan atau ingin memberikan umpan namun mengarah ke kiper dan bisa ditangkap Quincy Kamerat. Filipina memiliki serangan balik berbahaya di mana kombinasi Bjorn Christensen, Santiago Rublico dan juga Reyes kerap membuat was-was Thailand. Tapi penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah bagi Filipina di babak pertama. Menjelang turun minum, Thailand menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-45 yang dicetak Supanan Burerat. Gol itu bermula dari serangan balik yang dikreasikan Supanat Muenta. Muenta memberikan bola kepada Gustafsson di sisi kiri, sementara Gustafsson kemudian melepaskan umpan silang ke kotak penalti dan disambar Supanan sehingga skor imbang 1-1 di babak pertama. Namun ternyata Sobat Kamus Bola, hal yang mengejutkan terjadi di babak injury time, di mana Thailand dihukum di babak injury time dengan gol kemenangan Timnas Filipina. Hal ini sangat mengejutkan sekaligus memalukan bagi tim yang mengaku King ASEAN ini yang tumbang atas Filipina yang sebelumnya tak pernah menang atas Timnas Thailand. Timnas Indonesia diharapkan untuk bersatu dan berjuang dalam 4 pertandingan tersisa di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus memfokuskan perhatian sepenuhnya saat menghadapi 4 pertandingan ini yang dapat menjadi kunci dalam menentukan kesempatan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan, setara dengan Timnas Arab Saudi yang berada di posisi keempat, diikuti oleh Timnas Bahrain di posisi kelima dan Timnas Cina di posisi keenam. Meski demikian, Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Timnas Australia yang berada di peringkat kedua. Posisi teratas diduduki oleh Timnas Jepang dengan total 16 poin. 4 pertandingan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, Timnas Indonesia dijadwalkan untuk bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Setelah itu, mereka akan menjadi tuan rumah dengan menjamu tim dari Bahrain 5 hari kemudian. Tim yang dikenal dengan julukan Garuda tersebut akan kembali berlaga pada tanggal 5 Juni 2025 menghadapi tantangan dari Cina. Selanjutnya, mereka akan bertemu dengan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 dalam pertandingan yang diantisipasi. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Best 11 yang diunggah di akun Instagram Erick Thohir mengatakan, menuju Piala Dunia 2026, kami mempunyai sisa 4 pertandingan, jadi kami fokus untuk 4 partai itu. Erick Thohir menjelaskan bahwa untuk bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026,
tim harus menempati posisi pertama atau kedua dalam grup. Jika tim berada di peringkat ketiga atau keempat, mereka masih memiliki kesempatan melalui jalur playoff. Sebab untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Anda harus menjadi peringkat 1 dan kedua grup atau melewati playoff jika menjadi posisi ketiga dan keempat. Oleh karena itu, Eric menekankan pentingnya kebersamaan dan semangat juang yang harus terus dipertahankan. Ia menyatakan bahwa semua pihak harus bersatu dan berjuang kembali demi mencapai tujuan itu. Oleh sebab itu, kami harus bersatu dan bertarung kembali, kata pria yang juga menjadi Menteri BUMN RI itu. Dengan kebersamaan dan kerja keras diharapkan, tim dapat mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan kebanggaan bagi negara. Berita selanjutnya adalah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi komentar berkelas menjawab kritik usai armadanya tersingkir di Piala AFF 2024. Dia malah berterima kasih kepada para pemain mudanya di ajang itu, di mana tim Garuda gagal ke semifinal usai takluk 0-1 dari Timnas Filipina pada matchday terakhir grup B kejuaraan yang kini bernama ASEAN Cup 2024 itu. Padahal, Marcelino Ferdinand bermain di depan publik sendiri di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Kegagalan itu juga membuat STY menjadi sasaran kritik. Pasalnya, PSSI menargetkan Timnas Indonesia minimal lolos ke semifinal. Sampai-sampai tagar STY out kembali menggema di media sosial. Meski begitu, STY merespon kritik itu dengan cara berkelas, ia malah mengapresiasi perjuangan para pemain mudanya. Kata STY di akun Instagram pribadinya, @sintayong777 pada Jumat 27 Desember, terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam Piala AFF ini. Pada ajang itu, STY dan PSSI sepakat membawa mayoritas pemain U22. Hanya Asnawi Mangku Alam yang senior berusia 25 tahun. Tujuannya, sang arsitek ingin memberi jam terbang lebih kepada pemain muda, sekaligus menyiapkan regenerasi dan pembentukan tim untuk SEA Games 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dibanding tim senior dari negara lain, pihaknya juga bermain dengan pemain yang usia rata-rata 20,5 tahun. Saya juga sangat bersyukur pemain muda kami memberikan yang terbaik, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Meskipun tersingkir di fase grup, STY percaya bahwa pemain mudanya akan memiliki prospek lebih tinggi di tahun depan. Meskipun tidak bisa mencapai puncak, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik. Terlepas dari kegagalan itu, pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan membayar kegagalan di Piala AFF 2024 dengan kesuksesan yang lebih tinggi. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim senior kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Tolong beri saya dukungan yang banyak, katanya. Ya, Timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Garuda masih berada di peringkat ketiga klasemen grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong memiliki 6 poin setara dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang ada di bawahnya dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Hanya Jepang yang jauh memimpin di puncak dengan 16 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga di putaran ketiga dan terdekat tim Garuda akan sowan ke Australia pada 20 Maret mendatang. Kemudian pasukan STY akan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan menutup putaran ketiga dengan meladeni tuan rumah Jepang 10 Juni 2025. Ya, meski hasil di AFF mengecewakan, Shin Tae-yong tetap teguh pada visinya. Baginya, fokus utama adalah membawa Indonesia melangkah lebih jauh di ajang yang lebih bergengsi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 pertandingan ke depan adalah penentu nasib Timnas Indonesia. Inilah saatnya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk bersatu. Karena kemenangan besar hanya bisa diraih jika kita melangkah bersama dengan satu tujuan, mengantarkan Indonesia ke panggung dunia. Garuda belum jatuh, ia hanya mengatur ulang sayapnya. Dan kini, saatnya kita semua berdiri di belakang Timnas Indonesia. Mari kita dukung perjuangan mereka untuk meraih mimpi besar. Karena satu hal yang pasti, Garuda akan terus terbang tinggi. Nah, itulah Sobat Kamus Bola, informasi terupdate kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Kamus Bola.